Bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu. Bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu Sirrahul Aziz, yang memerintahkan untuk berkhidmat terhadap satu negeri, satu negara, satu daerah di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana negeri tersebut. Sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi, beliau lewati perjalanan yang lumayan panjang. Dari tahun 2000 beliau melangkahkan kaki, sehingga sekitar 2018 beliau sampai di negara Republik Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia. Dan mulai saat itulah beliau teringat akan isyarat kakek beliau tersebut, bahwasanya yang diisyaratkan ternyata negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai cita-cita dan angan-angan beliau, andai kata Allah Ta'ala takdirkan, beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Satu lagi kabar bahwasanya beliau banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Dalam setahun itu bisa 3 atau 4 kali ke Indonesia, dan beliau mengkhususkan safar dakwah dalam 1 tahun 1 kali. Selain daripada beliau hadir di Indonesia, beliau membawa daripada amanah warisan yang beliau punya, yaitu dibarengi dengan Rasulullah SAW. Dan waktu itu adalah waktu yang setahun sekali, itu adalah waktu yang mana kita berkumpul di tempat ini siang hari ini yang penuh berkah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau bisa mengikuti melalui Instagram beliau, bisa mengikuti di sini follow agar kita selalu memantau, melihat dan mengikuti perkembangan dakwah beliau di Indonesia dengan mengikuti memfollow nama Instagramnya Ahmad Rawhi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarah syarifah basirah. Habibuna wa syafiquna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarana an nas'ala an-nas. Alhamdulillah ala amr wa hadha sabah baik ووجدت عنده الأدب والإصلاح والتواضع وأمرني أن أنهي المسجد لك محمد القدوس لأن هذا دليل تواضع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirrul asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar wa ala alihi wa ashabil abhar adad ni'amillahi wa ibtalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdaril azim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Nikmat terbesar adalah khususnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Adapun nikmat yang Allah berikan, maka tentulah kita harus bersyukur. Apalagi kita diberikan nikmat untuk mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dicintai juga oleh Rasulullah.
Mudah-mudahan kita merindukan Rasulullah dan kita akan dirindukan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, para hadirin hadirat, tamu-tamu mulia, tamu-tamu yang nama-namanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Hari ini hari yang bersejarah dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan seorang yang mulia dan hadir juga di tengah-tengah kita satu benda yang paling mulia di alam semesta ini, Atharun Nabawi, menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kehadiran kita pada hari ini bukanlah mimpi. Mungkin kita coba cubit dulu daging kita, kalau terasa sakit ini bukan mimpi. Artinya apa? Artinya kesempatan yang Allah berikan ini adalah kesempatan paling mulia, kesempatan paling berharga, dan hanya orang-orang yang terpilih lah yang hari ini dihadirkan. Kenapa? Kita sering mendengar tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Berulang-ulang kita dengar manaqibnya. Kita kenal bagaimana karamahnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dulu kita mendengar, hari ini kita langsung berhadapan dengan cicitnya daripada Sultanul Auliya, raja wali-wali yang ada di dunia ini. Beliaulah rajanya, kita berhadapan dengan singa akan melahirkan singa, anak singa juga adalah singa. Kalau kita memahami filosofi ini, perjumpaan kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tidaklah memungkinkan kita sudah lewat 500 tahun yang lalu. Tapi secara jasadi dan rohani sebenarnya kakeknya pun hadir di mana dan tentunya kemana cicitnya berada, maka kehadiran dan tentunya bagi Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah akan hadir bersama. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang terpilih, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali memang sudah pilihan Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Berbahagialah bapak-bapak ibu yang dipilih oleh Allah pada hari ini. Berjuta-juta orang tidak mendapatkan kesempatan seperti yang didapatkan bapak ibu pada hari ini. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Di antara banyaknya syekh, di antara banyaknya zuriat Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak semua yang mendapatkan Atharun Nabawi, memegang Atharun Nabawi. Karena Atharun Nabawi, rambut Rasulullah yang beliau dapatkan ini adalah warisan turun-temurun daripada kakeknya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kekayaan. Guru sini. Sallu ala Nabi. Nah, di hadapan kita ini adalah rambut mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu ada. Buktinya ada rambut beliau yang dipegang oleh orang yang terpercaya. Jadi jangan ada keraguan hati bapak ibu, apakah ini betul asli replika atau apapun keraguan, yakinlah. Kalau kita sudah tidak percaya dengan orang yang terpercaya, siapa lagi yang akan kita percayai? Siapa lagi yang akan menghubungkan rohani kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada orang-orang seperti Syekh Arwah ini yang hadir di hadapan kita? Tidak terjadi kecuali memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi ulun sempat berbincang-bincang dengan Guru Zaini dan beberapa hal yang beliau sampaikan. Ulun minta izin kembali menyampaikan. Pertama, bahwa mengenai rambut ini beliau dapatkan dari kakeknya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang tidak diragukan lagi siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah nampak terang benderang kemuliaannya. Nah, Syekh Ruhai ini mendapatkan amanah menjaga rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang kata beliau yang mendapatkan kesempatan itu mewariskan di hadapan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini adalah kesyukuran, kebanggaan kita bahwa sya'run juz'un min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rambut itu adalah bagian daripada jasad Rasul. Kalau ada orang pernah berkata, saya pernah bermimpi dengan Rasulullah, mungkin itu hanya dialami oleh orang yang bersangkutan. Oh, bisa dapat diceritakan, tapi tidak dapat. Tapi kalau bapak ibu hari ini jumpa dengan rambut Rasulullah, itulah jasa dan waruhaniyat yang dapat dibuktikan, dapat dilihat. Artinya bapak ibu dapat kesempatan dan ditemui oleh Rasulullah. Rambutnya datang menemui bapak ibu, apa pada satu kesyukuran dan kebahagiaan luar biasa. Orang pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, kemana-mana belum tentu ketemu dengan rambut Rasulullah. Ambil yang kelas VIP, ambil kelas eksklusif, sampai ke Raudhah, belum tentu dapat rambut Rasulullah. Pergi ke Turki, masih melihat di museum, hari ini ada di hadapan kita. Berarti bapak ibu orang yang pergi, Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah tidak terlepas dari ciptaan, amalia, salawat yang kita baca. Buktinya bahwa Rasulullah di dunia saja hadir di tengah-tengah kita. Maka ini adalah satu amanah yang harus kita jaga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak ibu nanti bisa merasakan bagaimana getaran sampai yang luar biasa. Dan pertama kali datang ke Jaro, pertama kali datang ke Tabalong. Alhamdulillah. Datangnya rambut dengan kemuliaan Syekh Ahmad Ar-Rohi, insyaallah sama-sama. Dan dari sekian nanti acara malam, bapak ibu ini yang terpilih. Dari banyak orang hadir nanti malam, mungkin bapak ibu yang punya kesempatan yang lebih berkuasa nanti untuk berjumpa dengan Syekh. Untuk foto kita batasi karena kita sudah siapkan fotografer. Jadi bapak ibu tidak perlu nanti HP-nya lobet, nanti memorinya penuh, nanti begitu dipoto goyang. Ya, insya Allah nanti kita fasilitasi supaya dapat yang terbaik dan ada tag-nya. Nanti kamera terdepan kita beri syafri dengan tangganya supaya kita berikan sebagai bagian dari nikmat kami. Alhamdulillah. Jadi kadang perlu nanti kalau kita difotokan dengan fotografernya aja, supaya manfaat kita. Itu yang pertama. Yang kedua perlu untuk sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah adab. Adab ini menentukan keberkahan. Bagaimanapun kita tanpa adab tidak ada jelas. Ya, Abu Jahal itu ketemu dengan Rasulullah, tapi tidak beradab, tidak ada pandangan di sisi Allah. Maka adab. Dan perlu kita sampaikan lagi kata Guru Zaini bahwa beliau ini ada ahwal. Ahwal itu tergantung kepada hati. Kalau lagi medium kata beliau tutup. Walaupun orang masih ribuan, walaupun mau bayar 1 miliar, dia tidak terbuka hatinya jadi kesempatan. Tapi kalau bapak ibu memang ada tarikan tasirnya, masya Allah, dapatkan keberkahan. Maka adabnya yang kita jaga. Adabnya tadi kita kata, mohon maaf kalau agak menggurui, di sini ada kita tersasar dulu. Tapi semuanya kita siapkan kebaikan. Kita berwudu. Ibu yang berhalangan tetap berwudu. Kemudian kita minta juga nanti perbanyak doa, perbanyak salawat. Ketika mencium itu doanya niatnya lebih dahulu. Jadi tidak perlu lama-lama sampai. Jadi kita insyaallah jaga adablah Bapak Ibu supaya kita dapat keberkahan semuanya. Mudah-mudahan saya senang dan akan datang lagi insyaallah. Jadi ya bersama insyaallah. Insyaallah. Zaujat kita insyaallah. Mau dikawinkan serius ke sebenarnya? Serius. Insyaallah. Jadi nanti untuk masalah waktu nanti kita serahkan dengan Bapak Akram. Nanti Pak Akram untuk mengarahkan, membantu mengarahkan. Karena Pak Akram ada bagi-bagi kategori kan. Kategori ini dari laki-laki dulu, tapi saya berdasarkan kategori lah. Nah, supaya mudah. Untuk laki-laki dulu lah, ibu lah, sabar, dulu. Nah, kita batasi supaya waktu saya juga ada waktu untuk istirahat kan nanti malam. اللهم انا نسالك بما سالك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن ازواجنا وبناتنا وابنائنا وابائنا وامهاتنا وكلنا وقربنا وجماعتنا
وفقنا إلى خير ما خير الدنيا والآخرة يا الله. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا واجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا وبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا ستره يا الله وارزقنا الحسنى والزيادة وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي المجيد. اللهم بارك هذا البيت وبارك صاحب هذا البيت وبارك جميع من حضر في هذا البيت. اللهم بارك فيهم وبأصولهم وبفروعهم من يوم الدين. اللهم انزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران والتوبة لله يا الله. وارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل ذريته ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك شيئا. اللهم نور قلوبنا بالايمان والقران وبرحمتك نبيك عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا في الدنيا اجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفه شرفه لا نظمأ بعد ابدا. اللهم ارسل ثواب ما قرانا ونورا هديه واسطه بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الى الشريك الى الانبياء والمرسلين صحابه رسول الله اجمعين. سيد الباز عبد القادر الجيلاني وقصد الله سره بين والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم من علمنا ومن له حق علينا من يوم الدين امواتنا وامواتهم جميعا وتمتين ابدا عما لهم بالله مثل سوره الفاتحه.